Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang apa sih cara agar kita semangat membuat sebuah konten, baik itu di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, kita akan membedah ya, karena hal ini penting sekali ya. Komitmen konsisten itu adalah kunci. Kenapa kita harus semangat, itu juga adalah bagian dari kunci. Biar supaya konten kita terus teristiqomah, terus mendistribusikan konten yang baik. Ada beberapa ustadz ya, dia pondoknya libur, tapi beliau tetap memberikan edukasi-edukasi, akhirnya dia bikin dalam bentuk live ya. Itu menurut saya bagus sekali, karena dia untuk belajar bagaimana bisa komitmen dan konsisten. Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ingat, konten itu fokusnya adalah di kuantitas dulu, jangan di kualitas. Itu dulu teman-teman sekalian ya. Kalau kita ngomongin kualitas, kita nanti apa-apa nanti aduh ini buruk Mas Didik, belum ada pencahayaan yang bagus. Udah seadanya dulu aja dulu teman-teman sekalian. Latih sebagai habit dulu. Saya juga dulu tidak terlalu pakai lighting. Ini lighting pun lighting murah-murahan saja. Saya mic juga mic seperti ini ya. Ini kebetulan nanti untuk live juga saya pakai ini. Ya, kemudian ya adanya HP, gunakan HP. Yang penting teman-teman latihan bagaimana ya, rutinkan dulu aja, main di kuantitas dulu aja. Hari ini satu, besok satu, lusa satu, dan lain sebagainya ya. Tidak harus setiap hari, nanti teman-teman bisa melakukan update sesuai dengan target teman-teman sekalian. Intinya komitmen konsisten dulu ya. Maka menurut saya kuantitas itu jauh lebih tinggi untuk awal daripada kualitas. Itu dulu ya teman-teman sekalian ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah konten itu kalau bisa mindset kita adalah itu dokumentasi, bukan presentasi. Ya, dokumentasi itu artinya seperti apa ya? Kalau teman-teman kebetulan lagi jalan-jalan, nyalakan kamera pada saat jalan-jalan. Atau kebetulan teman-teman emang lagi ngajar, nyalakan kamera pada saat ngajar. Atau emang teman-teman pada saat lagi perjalanan, nyalakan kamera pada saat teman-teman lakukan perjalanan, seperti itu. Makanya saya punya mindset, konten itu adalah justru bentuknya adalah dokumentasi, bukan presentasi. Ini kebetulan saya emang kegiatan saya setiap hari di sini teman-teman, saya ngajar secara online. Makanya saya nyalakan kamera. Nanti kebetulan saya di luar, saya juga bawa kamera, bawa HP dan lain sebagainya, bawa mic ya. Saya selalu bawa mic ya, bawa HP dan lain sebagainya. Untuk kemanapun saya berada, saya bikin dokumentasi dalam bentuk konten. Jadi tidak harus teman-teman, oh saya harus bangun studio ya Mas Didik, saya harus di tempat ini terus saya bikin konten. Enggak, ini kebetulan saya emang kerjaan saya setiap hari di sini. Oke, setiap hari di sini gitu kan. Oke, yang ketiga, bikin sistemnya sistem tema teman-teman sekalian. Jadi Senin misalnya edukasi, Selasa misalnya perjalanan hidup, Rabu misalnya tips-tips singkat gitu kan, Kamis. Jadi biar supaya teman-teman tuh tidak terlalu fokus saya harus edukasi terus, saya masih pusing juga ya ngomongin cara, tips, tutorial, manfaat. Nah, kalau teman-teman merasa itu pusing, ya teman-teman bikin berdasarkan, oke, Senin saya bahasnya edukasi, Selasa mungkin saya bahasnya opini, Rabu tips singkat, misalnya Kamis studi kasus dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang keempat, bikin konten saat energi kita lagi bagus-bagusnya. Ini penting sekali, nomor 4 ya. Bikin konten saat energi kita lagi bagus-bagusnya, lagi kuat-kuatnya. Kenapa? Nah, ini contoh juga teman-teman sekalian. Saya dulu, ini pelajaran bagi saya ya. Jadi waktu saya waktu umroh kemarin ya, saya bilang seperti ini, nanti juga di Mekah bisa bangun konten kok, bisa seperti itu, nanti juga di hotel bisa, nanti juga di perjalanan bisa. Dan ternyata pada saat umroh kita emang energi kita habis teman-teman. Jadi tidak ada semangat untuk nyalakan kamera, itu tidak sesemangat kalau kita berada di Indonesia. Nah, mumpung energi kita lagi banyak-banyak, saran saya bikin konten sebanyak-banyaknya. Makanya saya kalau lagi nggak bisa tidur nih teman-teman, jam 12 sampai subuh misalnya ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya misalnya nggak bisa tidur, ya jam 12 sampai subuh tuh bisa 5 konten, 6 konten gitu kan. Ya kenapa? Karena emang kebetulan lagi energi, lagi semangat-semangatnya, kebetulan saya emang udah tidur, ya. Habis sisa kebetulan udah tidur, bangun jam 10 gitu kan, nggak bisa tidur lagi. Ya energi itu saya gunakan untuk bikin konten. Makanya bikin konten tuh sebaiknya bukan hari ini, besok, lusa dan lain sebagainya. Kalau energinya bagus, bikin konten. Ya, itu dulu teman-teman sekalian. Nah, tapi masalah energi kami nggak bagus-bagus Mas Didi. Nah, energi kami nggak bagus-bagus, itulah pentingnya kita kumpul dengan orang-orang yang energi bagus. Itulah kita butuhnya mentor. Itulah kita butuhnya guru. Itulah kita butuhnya tonton semangat-semangat. Biar supaya kita juga semangat teman-teman. Ya, jangan sering tonton film-film hantu gitu kan, film-film horor. Itu membuat ya hormon endorfin kita menurun, itu semangat kita jadi kurang gitu kan.
Nah, maka teman-teman ya mumpung lagi semangat bikin konten sebanyak-banyak. Itu prinsip saya teman-teman sekalian. Oke? Yang kelima, saya akan bikin value ya. Yang penting satu orang aja merasakan manfaat itu sudah baik bagi saya teman-teman sekalian. Satu orang saja melihat manfaat dari video konten yang kita bangun, itu menurut saya sudah goals yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian fokus dari satu aja dulu. Makanya saya tuh ada salah satu murid saya, dia bilang seperti ini, Mas Didik sepi banget penonton ya Mas Didik. Saya tanya dong, Mas udah bangun berapa konten? Baru 2 Mas Didik. Nah kalau baru 2 belum bisa kita evaluasi. Kalau di saya minimal 3 bulan pertama teman-teman harus bikin konten setiap hari ya, agar rutin, agar komitmen konsisten, agar habitnya berubah. Nanti setelah 3 bulan teman-teman sekalian 90 video, nanti pasti ada 1 atau 2 video yang rame. Sejamin itu teman-teman sekalian. Nanti 1 atau 2 video yang rame, itulah teman-teman jadi tahu. Ternyata penonton saya suka nontonin saya itu tentang ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada salah satu murid saya, dia memancing ya. Bikin kontennya mancing. Mancing di laut dia. Dia kadang di pinggir laut, dia agak-agak tengah dikit dia mancing. Terus di sungai dia mancing. Gitu kan. Kemudian sepi penonton ya. Beliau ini orang Papua gitu kan. Kemudian saya bilang, udah lanjut terus aja Mas. Jangan pernah berhenti. Pokoknya apa saja yang bisa dijadikan konten dokumentasi silakan. Yang penting tentang memancing gitu kan. Nah akhirnya dia mancing belut teman-teman sekalian. Pas dia mancing belut, rame yang nonton. 1 juta yang nonton. Saya bilang, oh lanjut dulu aja Mas. Coba konten mancing belut lagi. Rame lagi nonton. Saya bilang, berarti penonton sukanya adalah tentang mancing belut. Nah akhirnya dia mancing belut sekarang teman-teman sekalian. Sekarang gajinya udah puluhan juta. Ya ngalah-ngalahin saya gitu kan. Ini justru membantu ya perekonomian keluarganya. Dia mancing, dapat belut, bawa pulang, dapat dokumentasi, upload, dia dapat uang dari AdSense. Belum lagi nanti ya dapat ini juga ya, dapat endorse dari makanan-makanan pancingan gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian ya. Nah coba teman-teman ya, jadi fokus dulu aja tentang bagaimana kita komitmen konsisten dulu. Oke, berikutnya adalah yang keenam. Kalau semangat turun ya, saran saya jangan berhenti, turunkan aja standarnya dulu. Biasanya orang-orang yang semangatnya turun itu rata-rata adalah, aduh Mas, nggak ada mic yang bagus ya Mas, aduh Mas lighting saya kurang menarik ya Mas Didik, nggak ada studio. Alasannya seperti itu ya, alasannya seperti itu. Padahal teman-teman sekalian, standar semakin kita turunkan itu semakin semangat teman-teman, menurut saya ya. Makanya beberapa murid saya, dia pernah dulu bikin studio habis puluhan juta, studionya bagus, bersih, keren, makin keren tampilan dia gitu kan, persiapan dia, semakin tidak komitmen konsisten. Dia bilang, Mas Didik, kenapa saya semakin malas ya? Kenapa saya tidak sesemangat dulu waktu saya cuma pakai HP? Kenapa saya tidak sesemangat dulu waktu saya kontennya tidak ada studio yang sekeren ini? Gitu, studionya keren, malah saya tidak semangat. Ada nggak yang begitu? Ada teman-teman sekalian. Makanya mulai dulu apa yang ada dulu. Adanya HP mulai, adanya laptop mulai, adanya lighting kecil-kecilan yang mulai aja dulu sampai mengubah aktivitas kita sehari-hari dengan aktivitas yang produktif. Begitu ya teman-teman sekalian. Itulah cara teman-teman sekalian agar bisa semangat untuk membuat sebuah konten. Terima kasih. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.